Assalamualaikum dan apa kabar teman-teman biologi semua. Ya, ini bab hari ini yaitu kekebalan. Ya, macam-macam kekebalan. Ini sedikit berhubungan dengan sistem imun yang udah ada di video sebelumnya. Jadi pasti teman-teman sering dengar istilah kekebalan aktif. Nah, ada istilah kekebalan aktif ya. Kalau ada aktif berarti ada pasif ya. Jadi ada dua macam kekebalan yang sering kita dengar. Apa sih perbedaannya dari aktif dan pasif? Ternyata kalau dari kata kuncinya adalah aktif adalah kekebalan yang tubuh kita membuat sendiri gitu. Berarti awalnya nggak ada, ini jadi ada gitu ya. Jadi yang awalnya tidak ada ini mungkin berhubungan dengan sistem imun yang spesifik gitu. Sistem imun lapis ketiga ya berarti ya. Jadi kekebalan yang memang tubuh kita membuat sendiri. Nah, kalau kekebalan pasif adalah kekebalan yang memang itu diberikan gitu, diberikan ya, diberikan dari luar. Berarti tubuh kita memang awalnya nggak punya yang kekebalan pasif ini. Jadi dia diberikan. Oke. Ya, jadi poinnya ada dua ya. Ada dua poin di sini, aktif dan pasif, dan kata kuncinya adalah kekebalan aktif itu tubuh kita yang membuat sendiri, untuk pasif itu diberikan. Nah, langsung kita coba pakai contoh ya. Kita lihat aplikasinya seperti apa supaya bisa dibedakan lebih jelas ya. Oke. Nah, untuk yang aktif, yang pertama ada yang namanya aktif alami ya, dan buatan ya. Oke. Untuk yang pasif juga ada dua. Ada yang alami, ada juga yang buatan ya. Nah, mungkin paling gampang ya. Mungkin paling gampang teman-teman bisa ingat ketika teman-teman mungkin atau diantara kita pernah ada yang sakit cacar ya. Biasanya orang mengenal yang namanya, orang tahu juga ya dari sejak zaman dahulu, orang kalau udah pernah kena cacar sekali, biasanya tuh orang beranggapan dan kemungkinan besar dia nggak akan kena cacar lagi gitu. Biarpun sebenarnya masih bisa kena cacar, tapi yang anehnya ketika dia kena cacar yang kedua itu sembuhnya lebih cepat. Yang tadinya misalnya sembuhnya seminggu lebih, ini nggak nyampe seminggu udah sembuh gitu. Nah, itu berarti cacar itu kan sebenarnya disebabkan oleh virus. Ketika si virus ini menyerang ya kan, tubuh kita akan membentuk antibodi gitu. Itu ketika pertama kali ya, dan akhirnya ketika kita kena yang kedua kali, kita sudah punya memori, kita sudah punya sel memori yang disimpan dan tinggal diaktifkan saja sehingga proses penyembuhannya jadi lebih cepat gitu. Jadi contoh kekebalan aktif di mana tubuh kita membuat sendiri kekebalan tadi, namanya kekebalan aktif ya. Dan karena terjadinya secara alami, cacar kan nggak mungkin cacar disengaja ya, biarpun sebenarnya bisa juga sih ya. Jadi kekebalan aktif alami adalah ketika si patogen itu menyerang tubuh kita dan tubuh kita membuat sistem imun sendiri gitu tanpa dipengaruhi. Intinya tanpa diberikan ya. Jadi itu namanya alami. Contohnya ketika seseorang kena penyakit ya, contohnya kena penyakit cacar ya kan. Misalnya contohnya saya tulis saja sakit cacar ya. Sakit secara alami, akhirnya setelah sakit secara alami ya kan, contohnya sakit cacar ya kan, gitu ya. Setelah kita kena cacar, maka cacar yang kedua akan sulit. Untuk ketika orang-orang kena cacar, kita kemungkinan kena cacar itu sulit, atau ketika kita kena, sembuhnya akan lebih cepat karena kita sudah punya sel B memori yang bisa disimpan, dan ketika kita kena itu lebih cepat proses pembentukan antibodinya. Ibaratnya kayak orang udah pernah sakit, udah pernah ke dokter, udah berobat, udah dapat resep. Ketika dia kena penyakit yang sama, kebetulan resepnya masih disimpan, dia kan tinggal nebus resep aja ke apotek ya. Jadi otomatis lebih cepat gitu. Nah, ada lagi yang aktif buatan. Aktif buatan ini berarti tubuh kita sengaja diberikan penyebab penyakit. Jadi misalnya tadi cacar, ya kan? Kalau kita secara alami kena cacar tuh kan namanya, kalau kita kena virus cacar kan berarti alami. Tapi ketika virus cacar itu atau mungkin virus-virus penyakit lainnya itu dibuat, dimodifikasi supaya bagian-bagian yang menyebabkan penyakit itu hilang. Misalnya ada virus cacar nih, terus bagian yang bikin kita sakit itu dihilangkan. Bagian-bagian apa sih sebutannya? Virulen ya. Bagian-bagian yang bikin kita sakit itu dihilangkan, entah dengan cara radiasi atau dengan cara yang lainnya. Pokoknya
virus-virus yang menyebabkan penyakit atau bakteri penyebab penyakit, bagian-bagian tubuh yang bisa bikin kita sakit itu dihilangkan gitu dengan cara radiasi atau yang lainnya, ya kan. Atau bisa juga disebut vaksin ya. Ya tadi kepotong ya. Mungkin teman-teman sering banget dengar istilah vaksin ya. Vaksin ya. Jadi vaksin itu sebenarnya patogen, penyebab penyakit, bisa virus, bisa bakteri yang sudah dilemahkan. Nah, dilemahkannya dengan berbagai teknik tentunya. Dengan radiasi dan sebagainya, dengan dihilangkan, dengan dihancurkan, dengan diberikan sesuatu itu ya. Jadi kekebalan aktif ini sebenarnya seperti kita diberikan penyakit. Cuma positifnya adalah penyebab penyakitnya itu sudah dilemahkan dan akhirnya kita bisa membuat antibodi sendiri, bisa diracik dan bisa disimpan gitu. Jadi mungkin teman-teman udah tahu sekarang ya kenapa kok waktu kecil diberikan vaksin gitu. Itu berarti kekebalan aktif buatan gitu ya. Oke, seperti itu. Yang berikutnya adalah kekebalan pasif ya. Kekebalan pasif ini berarti kekebalan yang diberikan ya. Jadi tanpa diberikan ya kita nggak akan punya ya. Kekebalan pasif yang alami contohnya mungkin ASI ya. Ketika teman-teman mendapatkan ASI ya kan, air susu ibu, ternyata di ASI itu terkandung banyak antibodi gitu ya kan, terkandung banyak antibodi. Jadi ketika teman-teman masih kecil ya kan, masih ASI, masih minum air susu ibu, itu ternyata di ASI itu terkandung antibodi. Nah itu kan berarti kan pasif dan alami gitu. Oh ternyata ada juga yang buatan. Nah kalau yang buatan berarti ini selain ASI ya, berarti memang antibodinya dibuat dari luar terus diberikan ke kita. Contohnya serum ya. Mungkin sering banget kalau nonton film ya kan. Misalnya kalau nonton film apa tuh? Film Resident Evil ya, kan sering tuh serum penyakit ini ya kan, supaya nggak jadi zombie dikasih serum ya kan. Serum apa sih? Serum itu sebenarnya adalah antibodi juga. Serum itu antibodi yang didapatkan dari plasma. Jadi ketika mungkin ya, contohnya mungkin ada orang pernah kena sakit ya kan, kalau dia udah pernah kena sakit otomatis dia punya antibodi dong. Antibodinya sudah ada dong. Nah, antibodi dari orang tadi diambil. Jadi plasmanya diambil, terus di dalam plasma itu ada antibodi. Antibodinya diambil. Nah, setelah antibodinya diambil, ya kan entah mungkin diperbanyak dengan teknik biotek ya kan dan lain sebagainya ya kan. Mungkin ada apa sih itu namanya kalau teman-teman pernah tahu, antibodi monoklonal ya salah satunya. Mungkin antibodinya diproduksi secara massal. Nah, setelah antibodinya dibuat secara massal, biasanya disebut dengan serum itu ya. Nah, serumnya disuntikan ke manusia yang serumnya diberikan ke manusia yang masih sehat supaya tidak kena penyakit gitu. Jadi pasif itu berarti pemberian serum contohnya. Oke, gitu teman-teman kira-kira ya. Jadi semoga bisa membedakan antara kekebalan aktif dan kekebalan pasif ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.